Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Dengan tanda suara lonceng tadi, kita mulai perjalanan malam hari ini. Di malam hari ini, ada 3 cerita menarik yang telah kami persiapkan. Kisah tentang sebuah kampus di daerah Dago Pojok, lalu kisah yang diangkat dari sebuah catatan harian seorang insan muda, dan kisah tentang sebuah sekolah di kota Bandung akan menemani kamu di malam Jumat ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita berdoa bersama agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak terjadi hal-hal yang buruk. Cerita pertama untuk malam ini akan dibacakan oleh Dimas. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Namaku Rizky. Teman-teman biasa memanggilku Iki. Aku bersekolah di salah satu SMA negeri di Bandung. Seperti kebanyakan siswa pada umumnya, kegiatanku disibukkan dengan belajar, les, kegiatan eskul, dan juga OSIS. Karena sekarang akan ada pensi, maka OSIS angkatan kami sedang gencar-gencarnya mengadakan kegiatan danus, dekor, dan lain-lain. Sampai pada malam itu, saat itu aku masih berada di sekolah untuk mengerjakan dekor. Aku sangat ingat sekali malam itu hari Kamis, malam Jumat. Jam 9 malam, suasana sekolah sudah nampak sepi. Hanya tinggal aku dan kedua temanku, Dika dan Firman, yang masih mengurusi dekorasi. Biasanya masih banyak anak ekskul yang latihan, tapi tumben hari itu tidak ada. Sebelum jam 10 kita balik ya, kataku pada temanku, dan mereka pun mengiyakan. Aku membawa beberapa dekorasi yang sudah selesai ke dalam ruang OSIS. Ketika itu terdengar suara sepeda motor yang datang. Aku bisa melihat ada seseorang dengan menggunakan motor melewati lapangan basket dan berputar-putar di tengah lapangan. Siapa tuh malam-malam? Setelah cukup berputar-putar, motor itu pun melaju ke arah yang tak terjangkau oleh mataku. Saat aku lihat lagi, kok nggak ada? Mungkin sudah parkir. Belum sempat terjawab hal itu di pikiranku, tiba-tiba Astagfirullahaladzim. Ternyata itu bunyi ringtone handphonenya Dika. Ia pun menjawab telepon dari ibunya. Setelah menelepon, aku pun bilang, "Dik, ringtone lo Lengser Wangi ya?"
Serem banget. Dika hanya tersenyum dan malah meledekku penakut. Dasar Dika. Sampai saat itu Dika memintaku mengantarnya ke toilet. Kami pun berbondong-bondong ke toilet yang memang gelap. Di pojok bangunan sekolah ini ada 3 toilet pria di sana, dan Dika masuk ke toilet yang tengah. Masuk di dalam sambil terus memanggil namaku agar meyakinkan aku tidak kemana-mana. Tak lama, tiba-tiba Dika mengajakku dan Firman untuk masuk ke toilet. Aku berpikir Dika takut, jadi tanpa curiga kami pun masuk. Setelah di dalam, ternyata Dika menutup pintunya, lalu mengunci pintu kamar mandi ini. Seraya bilang, "Kalian tahu nggak? Katanya kalau kita masuk ke dalam toilet dalam jumlah ganjil, itu tuh nggak boleh." Aku pun hanya tertawa dan menanggapinya tidak serius. Ya iyalah, kalau bertiga tuh nggak boleh, soalnya toiletnya pasti penuh. Ujarku dengan bercanda. Tapi Dika menanggapinya serius. Lanjut dia bilang, kalau kita mengunci pintunya lalu mengetuk pintunya dari dalam, kita bisa ngeliat hantu. Aku makin tidak percaya, lalu menantang Iki untuk mencobanya. Setelah pintu dikunci dan diselot, Iki pun mulai mengetuk pintu kamar mandi ini dari dalam. "Mana? Gak ada apa-apa. Coba sini aku yang ketuk," kataku tak percaya. Kami pun terdiam dan memang tidak terjadi apa-apa. Dika pun nampak kecewa. Aku sedikit meledek Dika. "Mana nggak ada hantunya? Udah yuk keluar." Namun saat kami akan keluar, tiba-tiba, astaga, ada suara ketukan pintu yang berasal dari luar pintu kamar mandi ini. Kami bertiga saling memandang dan ketika itu tiba-tiba saja tercium bau yang sangat menyengat. Itu bau menyan. Bulu kuduk kami merinding. Dan tak lama setelah bunyi ketukan itu terdengar seperti ada yang mencakar-cakar pintu ini. Kami semua ketakutan setengah mati. Kami bertiga berpelukan dan tidak ada satupun yang berani melihat ke sekitar. Dan tiba-tiba Astagfirullahaladzim, handphone Dika dengan ringtone Lingser Wengi itu tiba-tiba berbunyi. Namun saat Dika melihat handphonenya, tidak ada panggilan yang masuk. Suara nyanyian ini bukan berasal dari handphonenya Dika. Jadi suara ini berasal dari mana? Dan saat kami melihat ke atas, sesosok kuntilanak merah berada di atas langit-langit kamar mandi ini. Dan karena panik, aku langsung membuka pintu dan berlari keluar kamar mandi. Terus berlari dan tidak melihat lagi ke belakang. Sampai akhirnya kami tiba di ruang OSIS. Kami bertiga menghela nafas.
Kami masih tidak percaya apa yang baru saja kami lihat. Kami pun buru-buru bersiap untuk pulang. Dan tiba-tiba, astaga, apalagi itu? Sebuah benda putih terlihat jatuh tepat di depan ruang OSIS kami. Aku jadi segan untuk keluar dari ruang OSIS ini. Keringat dingin pun mulai mengucur. Lalu, terdengar suara sesuatu yang bersumber dari depan ruang OSIS kami. Mata kami semua terpaku pada ruang kelas OSIS yang saat itu sedang terbuka. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Dan kami melihat telapak tangan yang pucat dan sangat kurus muncul menyentuh lantai tepat di depan ruang OSIS ini. Setelah melihat itu, temanku Firman tiba-tiba saja berlari dengan cepat keluar. Lalu aku dan Dika pun segera menyusulnya. Syukurlah, sampai juga akhirnya kami di depan gerbang. Di sana kami mulai tenang. Apalagi setelah di depan kami bertemu dengan Mang Iko, penjaga sekolah kami. Di sana kami pun langsung menceritakan apa yang baru saja kami alami. Dan Mang Iko pun hanya tersenyum dan bilang bahwa memang di sini tuh kalau malam sangat angker, apalagi malam Jumat. Terutama di WC laki-laki yang sering ditampakkan hantu kuntilanak merah. Lanjut, Mang Iko pun menambahkan, karena mungkin dulunya sekolah ini bekas sekolah Belanda, konon katanya banyak juga penampakan noni Belanda yang berjalan-jalan, atau suasana kelas yang tiba-tiba saja ramai, padahal sudah tengah malam. Dan setelah mendengar itu, sejak itu juga aku dan temanku sepakat untuk tidak lagi berada di lingkungan sekolah lebih dari jam 7 malam. Esoknya aku jatuh sakit, bahkan sampai dirawat. Aku pun tidak ikut dalam kegiatan pensi. Dan ketika itu, aku pun mendengar cerita bahwa saat malam sebelum pensi, ada juga yang melihat sosok penampakan kuntilanak merah itu sedang berdiri di atas genting kamar mandi laki-laki. Mira. Itulah nama almarhum kakakku yang meninggal 4 tahun lalu. Dikarenakan leukemia atau biasa disebut dengan kanker darah. Karena cita-citanya menjadi penulis tidak kesampaian, maka ia hanya bisa menulis lewat catatan diarinya. Catatan diari ini selalu menemaninya selama ia mengidap kanker. Ia mengidap kanker selama 3 tahun. Walaupun tulisan-tulisannya tidak tersampaikan, akhirnya aku niatkan untuk menulis kembali apa yang ditulis oleh almarhum tentang pengalaman-pengalaman mistisnya di banyak rumah sakit.
Dan salah satunya adalah di rumah sakit besar yang berada di daerah di Pati Ukur, Bandung. Inilah catatan-catatan pengalaman nyata almarhum. Badanku semakin hari semakin melemah. Terkadang untuk menggerakkan jari-jari kakiku saja menjadi sebuah pekerjaan yang sulit. Di dalam hati ada perasaan lelah untuk menyerah melawan penyakit ini. Sudah banyak rumah sakit yang kusinggahi. Mulai dari rumah sakit di Jakarta, Singapura, Malaysia, bahkan rumah sakit khusus penderita kanker yang ada di Rotterdam, Belanda. Walaupun tidak di semua rumah sakit, ada beberapa pengalaman mistis yang kualami. Seperti saat di Belanda, di kamarku terdengar suara anak-anak kecil berlari-lari di ruanganku dengan ceria pada tengah malam. Padahal tidak ada suara pintu terbuka atau tertutup pada malam itu. Bahkan ibuku yang menjagaku pun tak mendengar sama sekali gurauan makhluk-makhluk tersebut. Ada juga seorang wanita setengah baya yang selalu mampir di malam hari, yang selalu menangis di pojok ruangan. Kabarnya, wanita itu meninggal tepat di kamar ini dikarenakan penyakit yang sama denganku. Kadang wanita tersebut mencoba berkomunikasi denganku, tapi aku tak mengerti dengan bahasanya. Berbeda dengan pemikiranku selama ini, bahwa hantu itu seperti kuntilanak, genderuwo, bahkan pocong yang selalu aku bayangkan. Terkadang mereka pun berwujud biasa seperti manusia dan bisa berperilaku baik atau bahkan mengerikan. Setelah cukup lama aku berada di negeri orang dengan diagnosis yang menunjukkan adanya kemajuan terhadap kesehatanku, akhirnya aku diizinkan kembali ke Indonesia. Sekarang aku berada di rumah sakit di daerah di Pati Ukur, Bandung. Terbaring lemas, menatap langit-langit kamar yang terlihat hampir selalu sama di setiap rumah sakit. Waktu sudah menunjukkan jam 1:15. Aku terbangun karena lelah terus-terusan berbaring. Sampai-sampai punggungku menghitam. Karena selama hampir 3 tahun, aku terus berbaring, dan berbaring. Malam ini tidak ada yang menjagaku. Ibuku pun sudah pulang. Di tengah malam ini, aku tidak bisa tertidur. Suster pasti mengamuk kalau tahu aku terbangun jam segini. Tapi masa bodoh, aku lalu bergerak ke arah jendela dengan segala kemampuanku dan berpegangan kepada sebuah tiang yang menggantungkan sebuah kantung infus. Dengan perlahan, aku berjalan ke arah jendela, melihat suasana kota Bandung yang sangat sepi di tengah malam itu. Angin menggoyangkan pepohonan yang besar.
yang dapat terlihat dari atas sini. Dan tiba-tiba, astaga, dari arah belakangku terdengar suara wanita yang bersenandung. Untuk sesaat jantungku rasanya berhenti karena kaget. Perlahan aku melihat ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku di ruangan ini. Sangat aneh. Karena aku yakin itu suara perempuan bersenandung. Karena tak mau berpikir macam-macam lagi, aku putuskan saja untuk kembali ke tempat tidur dan beristirahat kembali. Aku merebahkan badanku dan menutup mataku. Tetapi saat aku tutup mataku, suara senandung tersebut ada lagi. Kubuka mataku lagi dan astaga, ya Tuhan, ini adalah pemandangan yang benar-benar mengerikan yang kulihat seumur hidupku. Seorang wanita berpakaian putih terduduk membelakangiku, tepat di samping kasurku. Ia menyisir-nyisir rambutnya sambil terus bersenandung, seolah-olah tidak menyadariku ada di sampingnya. Badanku entah kenapa gemetaran. Dan tiba-tiba ia berhenti menyisir rambutnya yang hitam dan panjang itu. Sepertinya dia sadar kalau aku sedang memperhatikannya. Perlahan-lahan sosok wanita tersebut menoleh ke arahku. Jelas kulihat wajahnya yang benar-benar pucat dan matanya yang sangat merah, melihatku dengan tajam. Dan mulutnya masih terus bersenandung. Tangannya yang tadi memegang rambutnya sekarang berganti menuju ke arah kakiku. Ia menyentuh bagian kaki kiriku sambil terus tetap menatapku tajam. Jujur aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya pasrah melihat penampakan mistis ini di hadapanku. Setelah cukup lama dia berdiri mengelilingi kasurku dengan tetap bersenandung dan kadang tertawa kecil, seolah mengejek keadaanku yang tidak bisa berbuat apa-apa. Aku pun jelas makin takut. Aku menangis dan memanggil ibu. 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 Yang jelas ibu tidak ada di sini. Tapi aku terus memanggil ibu sampai kuntilanak tersebut menghampiri wajahku.
dan mengelus keningku dan berkata sambil berbisik, "Tenang, gak akan lama lagi kok." Lalu ia berdiri dan tertawa histeris. Dan saat itu aku kehilangan kesadaranku. Aku pingsan selama 2 hari dan terbangun dengan wajah kedua orang tuaku beserta adikku yang paling kecil. Mereka sangat sedih melihatku. Aku berani mengambil keputusan. Umurku ternyata tak lama lagi. Mungkin dokter memvonis umurku hanya 2 minggu lagi, atau 2 bulan lagi, atau 2 tahun lagi. Aku tak tahu dan tak mau tahu. Mungkin kuntilanak malam itu pertanda bagiku. Aku juga tak tahu. Yang aku tahu, aku merasakan tubuh ini tak bisa menahan penyakit ini lagi. Anehnya tiap malam, aku tetap selalu dihantui. Entah itu kuntilanak, bayangan hitam besar yang aku tak tahu namanya apa, dan makhluk berpakaian putih yang selalu duduk di ruanganku seperti menunggu sesuatu. Hanya ada 2 kata yang selalu ada di hatiku. Aku takut. Insan muda, cerita kedua tadi merupakan pengalaman yang dialami oleh Debbie Nanda. Dan tepatnya tanggal 23 September 2007, pukul 10 pagi, akhirnya kakak perempuan Debbie mengembuskan nafas terakhir. Cerita ini adalah catatan di hari terakhirnya sebelum dia mengembuskan nafas terakhirnya. Terima kasih sekali lagi untuk Debbie yang sudah mau membagi ceritanya. Selain itu insan muda, apabila kamu mendengar cerita minggu kemarin dan kamu mendengar cerita tentang mengulangnya cerita di sesi terakhir, ada satu kejadian aneh lagi terjadi ketika cerita minggu ini diproduksi. Dimas, salah seorang pengisi suara, mengalami gangguan dari makhluk halus ketika dia sedang mengisi suara untuk cerita yang ditayangkan minggu ini. Yang dialami oleh Dimas adalah badannya tiba-tiba terasa sangat lelah ketika dia sedang membacakan cerita tersebut. Selain itu, badannya pun tiba-tiba terasa sakit dan seperti menanggung beban berat. Konon, menurut Kang Sam, Dimas selama proses take vokal selalu ditemani oleh salah seorang atau salah satu sosok penunggu. Itulah salah satu cerita yang terjadi. Sekarang kita lanjutkan ke cerita ketiga. Ingat insan muda, jangan pernah dengerin sendirian.
Namaku Riko. Karena satu dan lain hal, aku sekarang kuliah di salah satu universitas negeri di Bandung dan mengambil kelas karyawan. Jadwal kuliah paling malamku saat itu berakhir pada jam 10 malam. Kampusku terletak di Dago Pojok. Ya, cukup jauh dari kosanku. Namun itu tak jadi masalah, selagi aku masih mampu menjalankannya. Hari-hari kuliahku berjalan normal-normal saja, kecuali pada malam itu. Aku ingat sekali malam itu. Malam itu hari Kamis, malam Jumat, di mana suatu kejadian terjadi yang sampai sekarang masih melekat di ingatanku. Suasana kampus saat malam sungguh sangat sepi. Beberapa ruangan yang sudah tidak dipakai pun dimatikan lampunya. Hanya tersisa ruang kelas karyawanku saja yang terletak dekat parkiran. Tempat parkir yang luas dengan 2 pohon tua yang sangat besar di sekitarnya. Karena beberapa lampunya dimatikan, suasana pun gelap. Ruang kelas kami pun kurang bagus cahayanya. Lampu neon yang agak redup membuat moodku pun di kelas menjadi ngantuk. Ya mungkin karena sebelumnya aku bekerja juga, jadi sisa waktu saat kuliahku membuatku capek. Ditambah lagi suasananya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di kelas ada 13 orang. Mereka sudah datang semua. Aku lihat mereka sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Aku lihat jam. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Dosennya mana nih? Selalu aja telat. Aku bangkit dari kursi dan keluar untuk sekedar cari angin. Ngantuk. Cuci muka dulu apa ya? Aku berjalan menuju musola kampusku. Dari kaca, kulihat musola sepi, tidak ada orang. Aku menuju tempat wudhu dan mengambil air untuk cuci muka. Seger. Aku matikan keran. Tiba-tiba Allahu Akbar. Hah? Suara seseorang sedang sholat. Perlahan aku intip. Memang benar, ada seorang wanita dengan mukena sedang sholat di dalam musola. Astagfirullahaladzim. Aku pun jadi keingetan belum sholat. Aku pun duduk di depan musola dan membuka sepatu. Berdiri lalu membuka jaket. Dan saat aku masuk akan menyimpan jaket di dalam. Hah? Ntar dulu. Cewek yang lagi sholat tadi mana? Gak mungkin. Soalnya dari tadi aku lihat dan duduk membuka sepatu ini tidak sampai 1 menit. Tapi cewek itu udah gak ada. Bulu kuduku merinding. Aku mencoba melihat-lihat lagi ke sekitar musola. Memang tidak ada tanda-tanda seseorang.
sudahlah. Aku mencoba untuk tidak memperdulikannya. Aku beranjak ke tempat wudhu dan mengambil air wudhu. Aku kembali ke dalam musola dan sholat. Karena dingin, aku tutup pintu musolanya dan mulai sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Entah kenapa, saat itu aku begitu tenang saat sholat. Sampai saat rakaat terakhir. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara seseorang sedang mengaji. Setelah menyelesaikan sholatku, aku pun berdiri dan di belakangku sudah ada seorang lelaki cukup tua menggunakan baju berwarna hitam-hitam sedang duduk mengaji. Orang itu masuk dari mana? Pintunya kan tadi ketutup. Kalau dibuka pun pasti terdengar suara. Karena takut, aku pun langsung keluar dan memakai sepatuku lagi. Saking penasarannya, aku tengok lagi ke dalam musola. Aku masih melihat sosok laki-laki itu. Aku pun berlari dan saat aku tengok lagi, astaga, sosok itu sudah tidak ada. Aku pun buru-buru langsung kembali ke kelas. Langsung duduk dan mencoba untuk tenang. Tak lama, dosenku pun datang. Pak Dedi, dosenku, datang dengan wajah yang sangat dingin. Ia langsung masuk dan tanpa basa-basi langsung memberikan kami tugas. Anak-anak pun langsung mengerjakan tugasnya, termasuk aku. Dosenku pun permisi sebentar, lalu keluar. Astagfirullahaladzim. Aku masih terbayang kejadian di musola tadi. Aku ingin segera menyelesaikan tugas ini dan pulang. Namun, tiba-tiba sebuah mobil datang dan parkir. Aku lihat dari dalam mobil keluarlah dosenku yang lain, Pak Iwan. Lalu Pak Iwan pun masuk ke kelas kami dan bilang bahwa ia datang untuk menggantikan dosenku Pak Dedi yang sakit keras dan sekarang sedang dirawat. Sontak kami sekelas kaget. Pasalnya tadi kami semua melihat Pak Dedi datang dan tugas yang dititipkan pun sama. Suasana pun jadi tidak kondusif. Kami membujuk Pak Iwan untuk segera membubarkan kelas. Pak Iwan pun setuju. Kami semua keluar kelas, mematikan lampu kelas dan segera menuju ke parkiran dengan terburu-buru. Aku menuju motorku dan tar dulu. Aduh, kunci motorku mana? Hah? Astagfirullahaladzim. Perasaan tadi ada di jaket. Kunci motorku mendadak tidak ada. Aduh, jatuh di mana nih? Aku pun mengajak Ari, temanku, untuk menemaniku kembali mencari kunci motorku. Ini kalau nggak di kelas pasti di musola. Tapi masa iya aku mesti kembali ke musola dan kelas setelah kejadian tadi? Temanku Ari pun agak ragu untuk mengantarku. Namun setelah aku bujuk, dia pun mau. Pertama, aku mencoba kembali ke musola karena tadi aku membuka jaket di sana. Sampai di musola, aku pun ke dalam mencari-cari namun tidak ada. Lalu kami lanjut ke dalam kelas. Saat aku coba menyalakan lampu,
lampu kelasku mendadak mati, tidak menyala. Dengan bantuan cahaya handphone, aku pun menyisiri bangku-bangku kelas. Syukurlah ketemu, jatuh di bawah dekat bangkuku. Dan saat aku akan kembali, tiba-tiba, astaga, aku melihat satu kursi yang berada di pojok kelas tiba-tiba bergeser sendiri. Dan saat aku melihat ke pojok ruang kelas itu, astaga, sesosok kuntilanak berdiri di pojok dan tertawa. Aku pun langsung lari keluar kelas, menaiki motorku dan tancap gas keluar kampus. Esoknya, aku pun sakit, terkena demam. Kepalaku pusing sekali. Dan aku pun baru teringat semalam, karena ketakutan, aku meninggalkan temanku Ari. Aku pun meng-SMS Ari untuk meminta maaf. Dan jawaban Ari cukup mengejutkanku. Ari bilang bahwa kemarin ia tidak masuk kelas karena sakit. Dan dia pun bilang, sebelum ia sakit, ia pun melihat hal yang sama sepertiku di kampus. Itulah rangkaian cerita untuk malam Jumat kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari kisah-kisah tadi. Insan muda, bersiap juga untuk mendengarkan cerita-cerita terbaik yang sudah kami pilih untuk ditayangkan di edisi spesial Halloween yang akan mulai tayang tanggal 24 Oktober 2011 setiap pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan puncaknya akan ada spesial 2 jam rerun cerita terbaik pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 00.00. Selamat malam Jumat dan selalu ingat, jangan pernah dengerin sendirian.